qalu inna sami'na, ya, begitu sami'na itu serius, ya. Bukankah kita kalau siap melaksanakan perintah Allah, perintah qiyadah, mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Nggak ada itu yang mengatakan istama'na wa ata'na, ya. Walaupun kalau ngomong itu nggak paham juga yang diajak ngomong, ya. Tapi secara bahasa sami'na wa ata'na menunjukkan ungkapan mendengar yang serius, ya. Apalagi, ya, diungkapkan juga di satu kasus sebenarnya, apa yang ada di surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Awalnya ya cuma mendengarkan iseng aja, ya, yastami'una al-Qur'an. Tapi ketika menjadi serius, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Ketika kemudian menghiasi dirinya, mensibghah dirinya, maka dia mengatakan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ya. Kitaban unzila min ba'di Musa, dalam sirah jumlah jinnya ini ada 9, ya. Ya, salah satunya bernama Samhaj, ya. Sehingga dari ayat ini Ibnu Hajar dalam kitabnya yang spesialis tentang sahabat, namanya apa? Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, ya. Itu menulis satu persatu daripada sirah para sahabat, ya. Jadi jangan mengira sahabat itu semuanya manusia, ya. Ada juga sahabat-sahabat Rasulullah yang dari keluarga jin, ya. Jadi saya yakin generasi sahabat jin ini saya yakin masih ada lah sekarang, ya. Karena mereka sendiri mengatakan wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, ya. Mereka juga terlihat semangatnya di dalam mendengarkan Al-Quran, ya, mengakses hidayah, ya. Apa isinya? Apa Al-Quran menjelaskan semangat mereka? Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Libada itu apa artinya? Mustami'in, ya. Kalau bahasa kita fastami'ul khairat, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya. Ya. Berlomba-lomba mendengarkan Al-Quran, sehingga ya karena dia bukan makhluk, ada zatnya, ya, ya, sehingga mereka bisa bertumpuk-tumpuk gitu. Lubada wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, bisa juga dibaca atau di ayat lain diungkapkan dengan lubat, ya. Wa yaqulu ahlaktu ma'al lubada, maknanya sama, ada lubat, ada libat, ya. Yang enggak ada limbat, ya. Intinya apa? Mujtami'in, ya, ya. Apa? Ya. Enggak diundang aja semangat, apalagi diundang, ya. Ya. Ini Rasulullah mau taujih, ya, nggak diundang aja semangat, ayo bertumpuk-tumpuk. Wah, itu gampang dapat hidayah, ya. Jadi ya yang ya insya Allah nggak ada di sinilah, pokoknya tetap aja di dunia nyata ada orang yang sudah diajak, diundang, di ini nggak mau juga, ingin dengar hidayah. Wah, ini susah dapat hidayahnya, ya. Ya, itu insya Allah Maha tahu lah apakah dia berudzur syar'i atau memang nggak ada waktu. Tapi ketika ada keengganan, maka khawatir itu bisa menghalangi hidayah atau taufik yang ada. Kalau sekedar irsyad aja, irsyad itu kan berarti cuma dengar doang, dia nggak perlu nyiapin, dia nggak perlu
dengarnya sambil ngantuk-ngantuk sedikit juga insya Allah juga boleh, namanya juga hidayatul irsyad ya. Insya Allah itu mengantarkan ke hidayatul taufik ya. Khair insya Allah ya. Ada pertanyaan lain? Iya, Ustaz. Ini dari Ustaz Agus, Ustaz. Perbedaan antara dolar dan goa, Ustaz. Iya, memang Al-Quran menyebut dua-duanya ya. Allah katakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya. Jadi ketika kesesatan itu disebabkan karena ketidaktahuan, itu namanya dhalla. Karena itu orang yang nyasar itu tidak disebut ghawa, tapi disebut dhalla. Ya, fulan dhallat tariq ya. Atau dengan pembahasan kita, orang yang tidak punya hidayatul irsyad, sesat, yaitu memang udah pantas banget gitu ya. Ghawa itu sudah punya hidayatul irsyad, udah tahu teorinya A, B, C, D, udah tahu semua, masih sesat juga, itu namanya ghawa. Jadi ibrahnya yang sudah punya penjelasannya, punya ilmunya masih bisa ghawa, apalagi yang nggak punya. Jadi memang seperti yang diungkapkan di awal surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, dan seterusnya. Itu pentingnya agar kita jangan dhalla. Jadi harus kamu pelajari. Harus kamu pelajari ya. Setelah itu kamu minta tolong kepada Allah agar bertahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Ini supaya tidak ghawa ya. Bukankah di akhir zaman Bani Abbasiyah, di zaman Mu'tasim billah, bagaimana sebuah ghawa, sebuah masdarnya namanya apa? Riwayah ya. Sebuah riwayah yang luar biasa didukung dengan kekuatan politik hanya untuk mensosialisasikan sebuah ghawa, sebuah riwayah bahwa Quran bukan kalamullah, Quran makhluk ya. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Al-Imam Ahmad bin Hanbal harus dipenjara, harus disiksa ya, hanya untuk mempertahankan ya bahwa Quran kalamullah bukan makhluk ya, akibat gelombang riwayah ya. Kalau kita bayangkan, kalau di zaman itu ulama masih banyak, sebagian besarnya orang Arab, katakan ngerti bahasa Arab, bisa ghawa ya. Bagaimana dengan kita ya. Nas'alullah lana wa lakumus salamah, baik dari dhalla maupun ghawa ya. Maka kita berharap kita betul-betul disatukan oleh Allah dalam sebuah hati yang saling betul-betul mengikat. Innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at la muhabbatik wal taqat ala ta'atik. Ini memang kita berharap supaya kita terjaga dari dhalla dan ghawa tadi ya. Kesesatan yang ketidaktahuan, kesesatan yang sudah tahu ya. Bukankah Allah mengatakan ya, istilah lain, wa adallahu Allahu ala ilm. Ini ghawa ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm ya. Wa khatama, akhirnya berdampak kepada wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa ya. Baik, masih ada? Iya, Ustaz. Sebenarnya banyak sekali, Ustaz. Ya, jangan banyak-banyak lah ya. Oh ya, terakhir Ustaz, mungkin satu lagi. Oh ya, terakhir boleh ya. Tujuan setan adalah membuat manusia tidak bersyukur. Bagaimana menjaga hati dan diri kita untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi, terutama kondisi pandemi seperti ini, Ustaz. Itu pertanyaannya. Iya.
bahkan dikatakan man kana lillahi a'raf kana lillahi aqrab. Ya. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, dialah yang lebih dekat kepada Allah. Ya. Ya. Jadi mengenal Allah itu kan nggak ada habis-habisnya. Ya. Poin-poinnya tuh entah berapa, 1 apa sampai 100 apa sampai 1000. Ya. Ya. Bisa jadi karena poin-poinnya masih terlalu sedikit untuk mengenal Allah, karena orang salaf kita mengatakan siapa yang lebih kenal dengan Allah, ya, maka dialah yang lebih dekat dengan Allah. Ya. Ya. Sehingga masih diungkapkan lagi, dan siapa yang lebih dekat dengan Allah, dialah yang lebih banyak ibadahnya. Ya. Dan siapa yang lebih banyak ibadahnya, dialah yang lebih takut kepada Allah. Ya. Ya. Jadi menurut saya perlu ditambahkan lagi, ya, ilmu-ilmu mengenal Allahnya, ya, walaupun entah baru 3 poin kali ya di pertemuan kita, walaupun lewat WA. Saya pernah menjelaskan tentang Al-Qahhar, pernah menjelaskan tentang apa lagi itu, ya. Ya, saya sendiri lupa yang sudah dijelaskan, padahal masih indah kalau mau dijelaskan tentang Al-Fattah, tentang Al-Jabbar, ya, tentang Al-Muhaimin, ya. Ya, karena setiap satu nama itu ya minimal memang 1 sesi, ya. Gimana enggak a'raf istilahnya, sekali mengenal kepada Allah karena lillahi aqrab, ya. Kedua, memang butuh tadi as-sudur tadi, ya. Ya. Ketika sudur sudah bermasalah harus segera diperbaiki, ya. Dan sudur itu sendiri berawal dari jiwa yang tidak baik, ya. Istilah ayatnya tadi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, ya. Jadi seringnya ada tuwaswisu bihi nafsuh yang tidak segera diperbaiki, jadilah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ya, jadi harus segera diperbaiki, ya. Ya, inilah fungsinya, ya. Fungsinya kita nggak henti-hentinya tadkirah lagi, ya. Terlepas kita akui berapa persen sih tadkirah ini jadi kenyataan, ya. Ya. Ya, kalau kita jawab ya paling cuma 2%, 10%, nah bagaimana yang nggak ada tadkirah, ya. Ya. Jadi saya yakin siapapun yang berhasil semakin baik karena derasnya tadzkirah itu, karena Allah sendiri menjamin, sadaqallahul azim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Islam itu sendiri pada hakikatnya adalah syariatut tadzkirah, ya. Syariah yang penuh dengan tadzkirah, ya. Ya. Apakah dari salat Jumatnya, apakah dari ibadah salat jamaah maghrib isya, ayat-ayat ini dibacakan aslinya tadzkirah, ya. Ya. Tapi ya, berapa persen fungsi tadzkirah itu ada dalam salat Jumat kita, berapa persen fungsi tadzkirah itu ada di salat jamaah kita, ya. Karena kita menyadari belum efektifnya SOP syariah sebagai tadzkirah, ya, disinilah kaum muslimin beristihad, ya. Ada liko, ada tazkif, ada apa lagi nih, ada mukhayyam, ada apa lagi, macam-macam lah. Ini salah satu, ya, pengkiatan umat agar dirinya jangan pernah terputus dari tazkirah, ya. Insya Allah seperti itu, ya. Ya. Ada sedikit titipan pertanyaan, insya Allah bermanfaat juga, ya. Apakah yang dimaksud dalam hadis bahwa Rasulullah yudaris, ya. Ya. Yudaris itu dari mufa'alah, ya. Intinya tidak disebut yudaris kecuali berdua, ya. Kalau sendiri namanya yadrus, ya. Jadi pentingnya
berinteraksi dengan Al-Quran minimal berdua, di mana saat itu Rasulullah bersama Jibril, ya, yudaris, ya. Ya, itu dari segi apa istilahnya secara teknis ya, bahwa Rasulullah ada sesi di mana dia bersama Jibril di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Bentuknya ya tidak dijelaskan secara khusus di situ, apakah yang terkesan atau yang sedang terungkapkan adalah Rasulullah membaca, Jibril menyimak, ya, ataukah Jibril yang membaca, Rasulullah menyimak, sehingga apa yang dibaca oleh Jibril semakin menguatkan apa yang telah dihafal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting dari hadis itu adalah tidaklah orang beriman bersama orang beriman yang lain melakukan satu penguatan bersama Al-Quran, ya. Apakah itu istilahnya murajaah bainal itsnain, apakah itu bersama seperti ini juga termasuk yudaris, karena antum mengetahui teori-teori ini tidak dari baca sendiri dalam kitab, mendengar dari orang lain, ya. Yang paling penting dalam hadis itu bagaimana yudaris itu segera memberi motivasi dalam pelaksanaan, ya. Sehingga dalam hadis itu yang terlihat adalah bagaimana Rasulullah kemudian menjadi munfiq, menjadi orang yang kekuatan infaknya melebihi minar rihil mursalah, ya. Kedahsyatan infaknya, kecepatan infaknya melebihi tiupnya angin, ya, bertiupnya angin, ya, dari atharul Quran yang kuat bagi dirinya, ya. Rasa-rasanya harta yang dimiliki itu menjadi tidak berharga kecuali ketika menjadi satu takarubnya kepada Allah. Dia infak ke sana, dia infak ke sini, ya, untuk kepentingan umat, ya. Sehingga dalam hadis itu melebihi cepatnya bertiupnya minar rihil mursalah. Baik, insyaallah semoga terjawab pada Akh Reza, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dari saya cukup insyaallah, ya. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abdullah